Masuk ke rumah itu, Bu. Lihat kamera. Jalan. Didampingi oleh Menteri Pertambangan dan Energi, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Irian Jaya, Ketua DPA Kecamatan Mimika Timur, Kencana RT 4 dengan berkendaraan mobil konvoi di Indonesia beserta Ibu Soeharto dan hadirin yang kami hormati. Upacara
dan beberapa proyek pembangunan di alun-alun Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Irian Jaya beserta Ibu, serta para undangan yang amat menggesahkan sebuah pabrik pelemburan yang baru diperluas dari Ketian untuk melakukan pemantauan dampak lingkungan dari seluruhan operasi pertambangan terhadap wilayah ini. Kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan penggunaan sarana-sarana tersebut di atas pada waktunya. Pada hari berbahagia ini kita merayakan perwujudan dari impian tersebut. Kami memperoleh kehormatan karena Bapak Presiden dan Ibu Soeharto berkenan hadir di sini. Beserta para tamu kami yang terhormat guna meresmikan kota ini dan sarana-sarana PTFI lainnya. Hal ini sangat penting kiranya karena bertepatan waktunya dengan kerajaan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami sangat mengharapkan bahwa sumbangsi PT Freeport Indonesia ini dapat diterima sebagai bukti dukungan serta partisipasi kami yang tulus dan berkelanjutan dalam pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Terusnya pada awal pembangunan 25 tahun yang dua, kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Soeharto pada hari ini untuk meresmikan berbagai sarana PTFI merupakan peristiwa yang sangat penting yang patut kita syukuri karena pada tahun 1967 PT Freeport Indonesia merupakan penanam modal asing yang pertama yang disetujui pemerintah Orde Baru dan Bapak Presiden pada tahun 1973 berkenan pula hadir di sini untuk meresmikan kota Tembagapura. Dari tahun 1973 sampai saat ini, perkembangan pasar operasi PTFI terlihat tidak saja dalam kenaikan produksi tetapi juga pengembangan sumber daya manusia yang sekarang mencakup 15.000 tenaga kerja langsung dan 50 tidak langsung yang memperoleh manfaat pasti dari penyediaan barang dan jasa ke PTFI. Mereka tidak saja terlibat dalam pembangunan sarana-sarana ini, tetapi terpenting. Ini dari program-program sosial ini adalah terutama membantu dan meningkatkan Irian Jaya. PTFI adalah sponsor utama dari Balai Latihan Kerja di Jayapura. Beasiswa tidak mungkin adalah awal terwujudnya impian bahagia berkembang lebih luas lagi. Yang terhormat Bapak Menteri Kabinet Pembangunan Integrasi dan saya karena atas rahmatnya diberikan waktu guna menyaksikan peresmian kota baru, diharapkan akan mempunyai beberapa manfaat dan suatu rencana hidup terpadu tahap sekitar 17.000 hektar. Berartinya akan dapat disebut sebagai desa hiburan, sarana ibadah, baik masjid dan sebagai pusat pengembangan ekonomi terutama dalam memimpin bangsa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Freeport telah turun. Dan hadirin yang terhormat,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh saya merasa berbahagia dapat kembali berada di tengah-tengah masyarakat Irian Jaya. Saya merasa lebih bahagia lagi karena kunjungan saya ke Irian Jaya kali ini adalah untuk meresmikan kota yang baru selesai dibangun, yang saya beri nama Kuala Kencana. Di samping itu, dari tempat ini saya juga meresmikan perluasan pabrik pengolahan biji tembaga dan laboratorium lingkungan daerah pertambangan yang telah selesai dibangun di provinsi ini. Kuala Kencana ini dibangun untuk permukiman para karyawan. Pembangunan kota baru ini jelas akan meningkatkan kesejahteraan karyawan pertambangan di sini. Saya berharap kota ini segera tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat luas di daerah ini dan menggairahkan pembangunan pada umumnya. Semuanya itu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab Freeport Indonesia terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat di sini. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, hampir 23 tahun yang lalu, saya meresmikan awal beroperasinya proyek pertambangan Freeport Indonesia di Tembagapura. Proyek ini merupakan kegiatan penanaman modal asing pertama semenjak berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Asing di negeri kita. Pada saat itu perusahaan ini masih merupakan perusahaan asing yang tunduk pada hukum Amerika Serikat karena berlokasi di Irian Jaya, maka proyek pertambangan yang besar ini merupakan proyek perintis. Modal yang ditanamkan sangat besar, peralatan yang dikerahkan juga besar, dan banyak sekali diperlukan tenaga yang terampil. Jalan-jalan baru dan jaringan telekomunikasi harus dibangun untuk menembus daerah pegunungan yang terpencil. Semuanya tadi menunjukkan bahwa proyek ini bukan saja merupakan perintis tetapi pendobrak keterasingan dan pembangkit kekuatan pembangunan di daerah paling ujung timur wilayah Indonesia ini. Itulah sebabnya pemerintah menganggap proyek ini sebagai proyek vital dan memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangannya. Usaha pertambangan ini besar manfaatnya bagi pembangunan untuk daerah Irian Jaya, untuk wilayah timur Indonesia maupun pembangunan nasional pada umumnya. Itulah sebabnya pemerintah mengabulkan permohonan Freeport Indonesia untuk memperbaharui kontrak karyanya guna meneruskan usahanya menambang tembaga dan emas serta meneliti kemungkinan pengembangan potensi baru di wilayah ini. Persetujuan untuk memperbaharui kontrak karya ini diberikan dengan beberapa syarat. Antara lain, status perusahaan harus diubah menjadi perusahaan berbadan hukum Indonesia. Ketentuan-ketentuan kontrak juga ditinjau kembali sehingga manfaat bagi pembangunan Indonesia yang lebih besar lagi. Di samping itu, perusahaan juga diharuskan untuk mengembangkan kegiatannya ke arah hilir dengan mendirikan pabrik peleburan tembaga serta meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah. Kita merasa gembira bahwa persetujuan pemerintah atas perpanjangan kontrak karya tadi diterima perusahaan ini sebagai suatu kepercayaan dari pemerintah dan sekaligus sebagai pemberian tanggung jawab untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan khususnya di Irian Jaya. Hal ini telah dibuktikan oleh perusahaan dengan membangun kota baru, meningkatkan prasarana dan fasilitas produksi, serta membangun laboratorium lingkungan. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, pertambangan ini sangat besar. Karena itu pengaruhnya terhadap lingkungan alam juga besar. Demikian pula besarnya pengaruhnya terhadap masyarakat, baik secara sosial ekonomi maupun sosial budaya. Apabila keberadaan suatu perusahaan pertambangan diterima masyarakat setempat, maka usaha pertambangannya akan dapat bekerja dengan lancar. Sebaliknya,
Jika keberadaannya tidak dikehendaki masyarakat setempat, maka akan timbul berbagai masalah yang dapat mengganggu jalannya usaha. Pembangunan tembaga Freeport Indonesia ini berkembang sangat pesat. Perkembangan yang pesat itu jelas membawa dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia dan bagi pengembangan perusahaan itu sendiri. Kita percaya bahwa perkembangan yang positif ini diikuti dengan peningkatan upaya melestarikan lingkungan. Kita semua merasa lega bahwa perusahaan ini telah membangun laboratorium lingkungan yang canggih untuk memantau dan menjaga dampak kegiatan pertambangan di daerah ini. Saya hargai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Freeport Indonesia untuk melestarikan lingkungan itu. Meskipun demikian, perusahaan ini hendaknya selalu memperhatikan dan menanggapi dengan sungguh-sungguh setiap kekhawatiran masyarakat akan akibat negatif yang dapat ditimbulkan dari usaha pertambangan itu. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi atas usaha pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, apalagi jika hal ini sampai menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat di sekitarnya. Menjaga kelestarian lingkungan alam itu adalah kepentingan kita sendiri untuk kelestarian kita yang hidup sekarang dan untuk mewariskan bumi yang subur bagi generasi yang akan datang. Sejak semula kita bertekad untuk membangun tanpa merusak. Jadi kita menjaga kelestarian lingkungan hidup itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan karena didesak-desak oleh orang luar, bukan karena dipaksa-paksa, dan bukan karena ditakut-takuti oleh siapapun. Segi lain, perhatian adalah hubungan masyarakat karyawan perusahaan dengan masyarakat luas di sekitarnya. Saya ajak agar semua perusahaan selalu menciptakan hubungan kehidupan yang nyaman dan selaras antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan hubungan yang baik itu akan tercipta suasana kerja dan kehidupan yang tentram dan menggembirakan, sehingga dapat meningkatkan prestasi bagi kepentingan perusahaan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita semua yang hadir di sini merasakan bahwa Kota Baru ini indah dan tertata sangat rapi. Suasana itu akan memberikan suasana nyaman bagi para karyawan perusahaan yang menempatinya. Kita semua merasa gembira menyaksikan perhatian besar yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya. Dengan hunian yang menyenangkan dan dilengkapi dengan fasilitas kebutuhan hidup yang memadai, maka para karyawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air akan betah tinggal dan menetap dengan seluruh keluarganya di sini. Bagi perusahaan, karyawan beserta keluarga yang bertempat tinggal tidak terlalu jauh dari lokasi karyanya kerjanya tentu akan memberikan pengaruh yang positif bagi peningkatan produksi. Selain itu, pembangunan kantor pusat yang modern bagi kegiatan Freeport Indonesia di tempat ini akan lebih mengefisiensikan pengelolaan seluruh wilayah operasi kontrak karyanya. Pemerintah menyetujui pembangunan Kota Baru ini dengan pertimbangan-pertimbangan jangka panjang. Dengan meningkatnya kegiatan Freeport Indonesia dan pelepasan kegiatan penduduknya kepada perusahaan lain, maka di masa mendatang akan berkembang pula berbagai kegiatan di daerah sekitar Kota Baru ini. Jika hasil eksplorasi Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan kontrak karya lainnya di sekitar wilayah ini dapat menciptakan proyek-proyek baru, maka daerah ini akan berkembang lebih cepat lagi. Belum lagi jika kita perhitungkan kemungkinan pengembangan sektor kehutanan dan berbagai sektor ekonomi lainnya. Karena itu, pembangunan Kota Baru yang pada tahap pertama ini hanya merupakan suatu kompleks pemukiman karyawan dan pusat pengelolaan kegiatan Freeport Indonesia, mudah-mudahan dalam jangka panjang nanti dapat berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi yang penting di daerah ini. Kita semuanya berharap Kota Baru ini bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini. Pertumbuhan ekonomi itu akan mendorong kemajuan di berbagai bidang lainnya
dengan jangkauan yang luas. Dengan demikian, mudah-mudahan wilayah Timika dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Ini merupakan langkah penting untuk meratakan pembangunan bagi seluruh masyarakat dan seluruh wilayah kita. Jika saat ini kita melihat pertumbuhan yang cepat di daerah ini, karena keberhasilan suatu proyek pertambangan, maka dapat kita harapkan di masa-masa yang akan datang, kawasan timur Indonesia akan tumbuh lebih pesat lagi jika kegiatan pertambangan lainnya juga dapat berkembang. Pemerintah daerah Irian Jaya, khususnya Kabupaten Fak-Fak, hendaknya dapat memanfaatkan sebaik-baiknya usaha Freeport Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini. Kegiatan yang makin meningkat itu hendaknya pagi-pagi telah diperhitungkan pengaruhnya dalam jangka panjang, baik pengaruhnya yang menguntungkan maupun yang merugikan. Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan yang terjadi di lingkungan kota baru ini dengan wilayah di sekitarnya. Tanpa penanganan yang tepat, maka dapat timbul kesenjangan yang mencolok antara taraf hidup di lingkungan kota baru dengan kehidupan masyarakat lingkungannya. Dalam hal ini, koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah harus terus dipupuk. Pada saatnya nanti, kota baru ini akan menjadi bagian dari wilayah administrasi pemerintah daerah di sini. Demikianlah harapan dan pesan Kota Kuala Kencana, dan saya resmikan pula perluasan pabrik pengolahan biji tembaga dan laboratorium lingkungan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua tinggal sini. Siapa yang dia senang di sini? Senang. Yang mau dipulangin apa?